Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai manajemen akomodasi dan juga manajemen transportasi, khususnya wisata di Danau Toba. Dan bagaimana sih hubungan antara akomodasi dan juga transportasi. Menurut Nasution, pada tahun 2008, manajemen transportasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian transportasi atau unit dalam organisasi industri atau perdagangan dan jasa lain yang bertujuan untuk memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain secara efektif dan efisien. Yaitu, transportasi merupakan elemen tak terpisahkan dari pariwisata karena berperan penting dalam membawa wisatawan ke tujuan. Selain itu, transportasi bisa digunakan sebagai akses dari dan menuju destinasi. Selanjutnya, terdapat dampak jika manajemen transportasi dikelola dengan baik. Yang pertama, banyak destinasi yang berkembang pesat sebagai akibat dari pengenalan layanan transportasi dan jaringan transportasi. Yang kedua, sebagai faktor penjamin keberlanjutan dan daya saing pariwisata. Yang ketiga, meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan pariwisata dari atau ke lokasi-lokasi wisata di seluruh wilayah destinasi. Selanjutnya, peningkatan pelayanan dengan lalu lintas yang lancar, transportasi yang dilengkapi fasilitas yang memadai, aman dan nyaman, membuat wisatawan dapat menikmati perjalanan. Yang terakhir adalah secara tidak langsung berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, terdapat dampak juga nih jika manajemen transportasi tidak dikelola dengan baik. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan, yang kemudian akan berdampak pada kepuasan dan review wisatawan. Apa itu manajemen akomodasi pariwisata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Manajemen akomodasi pariwisata adalah manajemen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan agar dapat beristirahat, menginap, mandi, makan, dan minum dalam berwisata. Akomodasi secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, akomodasi komersil. Akomodasi komersil adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya adalah hotel, cottage, dan bungalow. Yang kedua adalah akomodasi semi-komersil. Akomodasi semi-komersil yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, akan tetapi juga untuk tujuan sosial. Contohnya adalah rumah sakit dan wisma. Yang ketiga adalah akomodasi non-komersil. Akomodasi non-komersil adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non-komersil, yaitu tidak mencari keuntungan. Lalu apa sih hubungan antara manajemen akomodasi dan manajemen transportasi dalam pariwisata? Akomodasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berwisata. Agar dapat mengakses akomodasi, wisatawan membutuhkan transportasi. Oleh karena itu, transportasi berperan penting dalam memberikan akses kepada wisatawan agar dapat menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia akomodasi. Manajemen transportasi pada kawasan wisata Danau Toba. Untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan Danau Toba, perlu dilakukan melalui pengembangan transportasi untuk menjangkau 7 kabupaten, yaitu Simalungun, Tapanuli Utara, Tobasa, Humbangan Sundutan,
Dairi, Karo, dan Samosir karena berfungsi sebagai promoting dan servicing. Pada tahun 2017, terdapat beberapa program pengembangan pelabuhan di kawasan wisata Danau Toba yang menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata strategis nasional Danau Toba. Kegiatannya antara lain yaitu yang pertama, angkutan pemandu moda Bandara Semangat ke Danau Toba. Yang kedua, angkutan pemandu moda Bandara Sibisa. Yang ketiga, penambahan kapal RORO untuk 4 lintas. Nah, untuk dapat ke Danau Toba, terdapat 3 rute yang bisa kita lewati, yaitu udara, laut, dan juga darat. Manajemen akomodasi pada kawasan wisata Danau Toba. Menurut sumber pada tahun 2020, jumlah hotel bintang dan non-bintang di Sumatera Utara sebanyak 388 unit akomodasi dengan 8.369 kamar. Sekitar 73% akomodasi komersial di kawasan Danau Toba belum menggunakan platform booking online. Sisanya sudah memanfaatkan layanan pemesanan yang telah disediakan aplikasi pemesanan online seperti Traveloka, TripAdvisor, Booking.com, Trivago, dan Agoda. Akomodasi komersial yang terdaftar di platform pemesanan online mencakup hotel berbintang maupun tidak, yang sebagian besar terletak di Karo, Simalungun, dan Samosir. Kabupaten Karo, khususnya di Brastagi, dan Kabupaten Samosir memiliki fasilitas akomodasi yang merupakan hotel non-bintang, yaitu sekitar 92,5% dari keseluruhan unit akomodasi. Hotel berbintang sebagian besar berlokasi di Kabupaten Karo dan Simalungun. Sedangkan di kabupaten lain seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Pakpak Barat memiliki akomodasi yang lebih terbatas dan sebagian besar dalam kategori kecil dengan rata-rata 23 kamar per unit. Kabupaten Karo memiliki beberapa hotel besar yang sebagian merupakan bagian dari penanaman modal asing